Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala tammanil akmalani ala al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jamaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, para calon tamu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Kita harus selalu bersyukur agar Allah Subhanahu wa taala semakin mencintai kita dan menyayangi kita, karena amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala sekaligus ibadah teragung di sisi Allah adalah syukur. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, khususnya menciptakan manusia serta mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab sucinya, semuanya agar manusia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Azza wa Jalla satu-satunya amal yang dapat memadukan antara kebahagiaan dunia dan akhirat. Makna syukur tertuang dalam doa yang memiliki kesamaan antara doa Al-Quran dengan doa hadis Rasulullah SAW yang kita sebut dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oleh karenanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu setelah memperhatikan doa Nabi SAW, ternyata doa yang paling banyak beliau minta kepada Allah adalah doa Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sehingga sejak saat itu Anas bin Malik setiap berdoa hanya membaca doa tersebut, karena semua kebaikan dunia dan akhirat sudah tercakup dalam doa tersebut. Bagaimana caranya kita bersyukur pada Allah bisa memadukan kebahagiaan dunia akhirat? Tentu caranya adalah dengan menjaga hati dan amal. Menjaga hati dan amal. Dengan kata lain, selama kita berada di dunia, yang perlu kita ketahui, sadari para jemaah sekalian, kita di dunia, selama kita di dunia, kita sedang diasingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia tempat kita atau tempat pengasingan. Dimulai sejak bapak dan ibu kita Adam dan Hawa. Jadi kita ini sedang merantau, kita sedang menjalani proses pengasingan. Pada akhirnya tidak heran kita harus kembali kepada Allah, kembali ke kampung halaman kita yaitu surga. Ingat, kita ini adalah penduduk asli surga. Makanya sebaik-baiknya manusia, Rasulullah pada akhirnya juga harus pulang kampung. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sampai Nabi Nuh alaihissalam, walaupun umurnya 9.000 tahun, tetap akhirnya harus pulang kampung, karena penduduk mereka semua adalah penduduk asli surga. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengingatkan hal tersebut, bahwa kita adalah penduduk asli surga. Kita tidak boleh nyaman berada di tempat pengasingan. Sampai beliau berkata, kam manzilin fil ardi ya'laquhul fata wa haninu abada li awwali manzil. Silakan kita hidup enak di tempat pengasingan, tempat yang nyaman, semuanya fasilitas lengkap, tapi ingat,
rindu yang merana yang selalu ada dalam hati seorang perantau adalah kampung halaman. Juga yang namanya merantau, hati tidak bisa dibohongi, tetap hak rindunya, kenangannya adalah kampung halaman. Naqtil fu'adak haitsu syi'ta minal hawa mal hubbu ilal habibil awwali. Silakan selama kita merantau, kita memiliki orang-orang yang kita sayangi, sayang anak, sayang istri, sayang harta benda, segala macam. Tapi ingat, hati kita harusnya tetap tertambat kepada kekasih kita yang pertama, yaitu Allah Azza wa Jalla. Adam dan Hawa alaihissalam, mereka bahagia bukan karena fasilitas surga. Selama mereka di surga, mereka bahagia karena kekuatan cinta dan taat mereka kepada Allah. Makanya selama kita diasingkan, maka yang harus kita jaga adalah hubungan cinta kita dengan Allah Azza wa Jalla. Hubungan cinta kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, selama di dunia, selama kita diasingkan, Allah selalu pantau kita sampai kita kembali dengan apa yang kita hidup di surga, di akhirat, yaitu hati dan amal. Amal menjadi sebab kita masuk ke dalam surga. Amal menjadi sebab Allah angkat derajat kita di surga. Selama di dunia kita, selama di masa pengasingan, selalu Allah pantau hati dan amal kita. Oleh karena Rasulullah SAW bersabda, "La yanzur innallaha la yanzur ila suwarikum wa la ila amwalikum walakin yanzur ila qulubikum a'malikum." Selama kalian di dunia, Allah tidak melihat harta kalian dan wajah kalian. Yang Allah lihat adalah hati dan amal. Artinya Allah mantau. Apa maknanya? Kata ulama, maknanya kita harus jaga betul. Kalau kita ingin bahagia, merasakan kebahagiaan, seperti kebahagiaan dunia, seperti kebahagiaan di akhirat, adalah kita harus jaga betul hubungan erat kita, hubungan cinta kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menjaga hati dan menjaga amal. Dunia tempat ujian. Tempat ujian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Nabluwannakum." Selama kalian di dunia, selama kalian berada di tempat pengasinan, kami akan uji kalian. Target ujian, objek dari ujian hanya dua, hati dan amal. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menguji hati dan jiwa dan iman kita. Alif Lam Mim. Hasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yaftanun. Alif Lam Mim. Apakah manusia dengan mudah bisa mengklaim diri mereka beriman tapi tidak diuji? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, di mana Allah juga menguji amal yang merupakan bukti cinta kita kepada Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Jadi selama kita di dunia ini, Allah pantau sepandai apa kita menjaga hubungan cinta dengan Allah. Makanya ujian tidak berlaku bagi yang tidak punya hubungan cinta. Ujian hanya berlaku bagi orang yang beriman kepada Allah. Adapun orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, kalau mereka senang, mereka itu istidraj. Allah katakan, "Wa nastadrijuhum min haitsu la ya'lamun." Kami biarkan mereka bertambah hartanya. Ayahsabuna annama numiddu lahum bimalin wa banin nusari'u lahumul khairat. Apakah mereka menyangka dengan kami berikan mereka harta, kami berikan mereka keturunan, kami berikan mereka semua fasilitas, lalu artinya kebaikan itu kami berikan? Tidak. Justru itu istidraj, supaya mereka dengan bertambah kenikmatan yang mereka rasakan, semakin bertambah dosa mereka. Itu bagi orang yang tidak beriman. Kalau sengsara, maka itu azab sebelum azab akhirat. Bagaimana caranya? Jadi kalau kita memahami bahwa selama kita di dunia, kita harus jaga hubungan cinta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau bicara cinta, maka bicaranya adalah hati dan amal. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, fungsi hati hanya satu. Fungsi hati hanya satu, yaitu mencintai. Sumber kebaikan, ketaatan kita kepada Allah adalah cinta kepada Allah. Sumber maksiat adalah cinta kita kepada dunia. Makanya para ulama mengatakan, hubbud dunya ra'su kulli khatiyah. Mencintai dunia merupakan cikal bakal maksiat. Hadis Jibril alaihissalam
Bagaimana Rasulullah SAW ditanya oleh Jibril, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Itu semua berputar. Itu tingkatan cinta. Kalau bicara iman, Islam, kalau bicara iman, ya Islam, iman dan ihsan, sebetulnya itu berputar seputar itu. Misalnya iman, inti iman adalah iman kepada Allah. Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalurnya malaikat, wahyu yang tertuang dalam kitab suci yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa isi daripada wahyu yang disampaikan oleh Nabi? Isinya adalah cinta kepada Allah dan taat kepada Allah. Kalau taat, cinta, maka balasannya nanti di hari kiamat. Yaumuddin, yaumul akhirah. Kemudian untuk menjaga stabilitas hubungan cinta perlu ada kekuatan takdir. Karena takdir hakikatnya kata Ibnu Qayyim adalah mengenal Allah. Mengenal bahwa Allah adalah Maha Pengasih, Maha Adil, Maha Bijaksana, Maha Lembut, Maha Mengetahui. Itu inti pada takdir. Jadi putar-putar sana, seputar itu. Bukankah semakin cinta kita semakin mengenal Allah, semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya iman. Lalu kalau bicara Islam, Islam adalah bukti cinta. Makanya rukun Islam yang pertama adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah artinya kita berikrar, siap ya Allah aku mencintaimu dan siap untuk membuktikan cintaku kepadamu. Dengan cara apa? Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dengan bersaksi bahwasannya tidak ada ilah selain Allah. Dengan cara apa saya membuktikan cinta kepadamu ya Allah? Dengan cara yang diajarkan dan dicontohkan Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Terus bagaimana? Apa yang pertama? Bukti cinta apa yang pertama yang harus saya lakukan sebagai hamba yang ingin belajar mencintai Allah? Salat. Makanya salat beda dengan amal yang lain. Seluruh amal, seluruh syariat Allah syariatkan di bumi, tempat yang indah ini. Tapi salat tidak. Allah panggil Rasulullah SAW ke Mi'raj, ke langit, di tempat yang tidak boleh dihadiri oleh Jibril sekalipun. Hanya Rasul dan Allah saja. Pada saat menerima wahyu salat, Rasulullah SAW menerima, dan pada saat beliau menerima pertama kali 50 waktu. Singkat cerita akhirnya Rasulullah SAW mendapatkan wahyu salat 5 waktu, tetapi pahalanya sama dengan 50 waktu. Para ulama di sini mengatakan, kenapa salat disyariatkan di waktu terbaik, di tempat terbaik, kepada Nabi terbaik, diantar oleh malaikat terbaik. Ini menunjukkan bahwa tidak ada amal yang lebih Allah cintai daripada salat. Tidak ada. Makanya tidak mungkin seorang hamba menjadi hamba Allah Azza wa Jalla kalau dia tidak salat. Makanya Imam Ahmad mengatakan, seorang muslim yang mengklaim dirinya muslim tapi tidak salat, tidak diragukan keislamannya. Karena Rasul bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainal kufri as-salat faman taraka faqad kafar. Batasan antara Islam dan kufur adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat maka dia kafir. Kemudian apa lagi bukti cinta? Selama saya menjalin hubungan cinta dengan Allah di dunia ini, bukti cintamu dengan zakat. Dengan zakat. Kemudian puasa Ramadan. Kemudian dengan haji. Ini bukti cinta. Makanya Allah tidak wajibkan semuanya haji, karena berat. Tapi haji itu jihad bagi wanita. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, hal alam bisa jihad? Wahai Rasulullah, apakah atas wanita itu jihad? Qala la. Walakin jihadahunna al-hajj. Jihadnya wanita adalah haji. Jihadnya wanita adalah haji. Baik, kita fokus sini. Inilah bukti cinta yang akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya pertama kali ditanya oleh Allah ketika kita pulang kampung halaman akhirat, sholat.
Allah nggak tanya zakat, Allah nggak tanya puasa, Allah nggak tanya haji, Allah nggak tanya kita berbakti sama orang tua atau tidak, Allah tidak bertanya tentang jabatan kita, tanggung tidak. Pertama salat. Awwalu ma yuhasab bil 'abdu yaumil qiyamati as-salat. Karena selama di dunia kita diminta untuk menjaga hubungan. Selama kamu di dunia, mana buktimu kalau kamu cinta aku? Ada ya Allah, apa bukti? Salat ya Allah. Baik, cek salat. Dicek salatnya. Kalau baik salatnya, aflaha wa najah. Semua hisab, zakat, puasa, haji dipermudah. Kuncinya salat. Karena seluruh unsur-unsur cinta kepada Allah ada di salat. Seluruh amal yang merupakan bukti cinta kepada Allah ada di salat. Di salat ada baca Quran, di salat ada zikir, di salat ada sujud, di salat ada ruku yang tidak ada pada ibadah lain. Jadi 4 ini kita harus fokus. 4. Sebelum yang lain. Hablum minallah dulu. Kalau bicara yang menentukan hablum minallah, salat, zakat, puasa, haji. Kalau bicara hablum minannas, akhlak. Dan ingat, tidak ada seorang pun yang mengerjakan amal yang merupakan bukti cinta kepada Allah dengan sempurna. Baik itu salat, zakat, puasa, haji. Makanya Allah Jalla wa'ala menyiapkan ibadah yang menutup kekurangan pada ibadah-ibadah tersebut. Salat, Allah siapkan salat sunnah. Allah tidak tanya kita salat sunnah atau enggak. Makanya kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, selama kita hidup yang merupakan kewajiban kita adalah menjaga hubungan cinta dengan Allah, adalah apa? Mada talaballahu mink. Perhatikan apa yang akan Allah tanya nanti. Yang Allah tanya, yang Allah wajibkan. Yang sunnah Allah nggak tanya. Allah tidak tanya tentang sholat sunnah kita. Allah tidak tanya tentang sedekah kita. Allah tidak tanya tentang puasa sunnah kita. Allah juga tidak tanya tentang umrah. Itu kalau umrah sunnah. Makanya para ulama berbeda pendapat. Apakah umrah ada umrah wajib atau ada umrah sunnah? Apakah umrah wajib atau sunnah? Khilaf para ulama. Nanti terkait dengan konsekuensi hukum yang muncul kalau dia wajib, apakah wanita harus dengan mahram atau boleh tanpa mahram, kalaupun tanpa mahram bagaimana syaratnya, itu khilaf panjang. Tapi ulama, mayoritas ulama mengatakan umrah itu sunnah. Para jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Berarti selama kita hidup di dunia yang harus kita perhatikan adalah apa yang menambah rasa cinta kita pada Allah, yaitu ilmu. Makanya kita selama hidup di dunia kita harus terus belajar ilmu agama. Sesuai dengan sabda Nabi alaihissalam, talabul ilmi hadithu ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Makanya kata Ibnu Qayyim, orang bodoh itu adalah orang yang tidak mengenal Allah dan orang yang tidak mau beramal sebagai bukti cintanya kepada Allah. Al-jahil alladzi la ya'lam wa lam ya'mal bi'ilmi. Itu orang bodoh. Jadi terus belajar. Kata Imam Ahmad, sampai kapan saya belajar agama? Minal mahdi, dari sejak kita di pangkuan, dipangku, digendong oleh ibu kita sejak bayi sampai kita meninggal dunia. Terus apalagi kewajiban kita selama kita hidup di dunia dalam rangka menjalin hubungan cinta dengan Allah. Laksanakan apa yang Allah minta, yaitu yang Allah wajibkan. Apa sih wajib itu? Kata ulama, wajib itu sesuatu yang sangat Allah cintai, itu maknanya. Peringkatnya, sholat paling Allah cintai, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian haji. Ini paling Allah cintai. Makanya sama juga dengan ibadah sunnah. Salah kalau orang rajin sholat sunnah, tapi belum rajin, belum rutin sholat sunnah. Secara jenis, puasa sunnah tidak lebih baik daripada sholat sunnah. Jadi dia tidak ngerti bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Ingat, hakikat ibadah itu adalah cinta yang menghinakan kepada Allah. Jadi kita sebelum umroh, keliru, saya harus kritik gini. Kalau ada orang umroh berkali-kali, tapi dia belum rutin tahajud, belum rutin puasa sunnah, sholat sunnah, ada yang salah dia nggak paham dia. Ingat, kita selama hidup ini kewajiban kita menjalin hubungan cinta dengan Allah.
Maka di antara yang khilafah adalah melakukan amal yang paling Allah cintai. Dahulukan sholat, kemudian sedekah, kemudian puasa sunnah, kemudian umrah. Nah, kita fokus ke umrah karena kita dalam konteks ingin memahami umrah, mendalami lebih jauh umrah. Umrah, kalau kita pahami umrah adalah ibadah yang menutup kekurangan pada ibadah haji kita, yang merupakan ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi yang memenuhi syarat. Karena ibadah itu sesuatu yang dicintai Allah, maka kita tidak boleh asal umrah. Umrah yang kita kerjakan harus berdasarkan ilmu, karena kita mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Mengetahui. Titik tolak ibadah, kata Ibnu Qayyim, adalah Asmaul Husna. Selama apa yang kita lakukan tidak bertolak dari Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Alim, Al-Malik, Al-Quddus, maka tidak bernilai ibadah. Umrah, ibadah. Kita sedang mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Mengetahui. Berarti kita umrah harus dengan ilmu. Berarti kita harus tahu bagaimana umrah dengan benar, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kita ketika beramal supaya semakin dekat, semakin cinta, Allah pun semakin mencintai kita. Ingat, yang penting bukan kita cinta Allah. Laisa sya'nu an tuhib, walakinna sya'an tuhab. Yang penting di dunia ini selama kita hidup bukan kita cinta Allah, tapi bagaimana Allah mencintai kita. Itu yang penting. Walakinna sya'an an tuhab. Bagaimana kita dicintai Allah. Ini jadi PR kita, menjadi pikiran kita, kegelisahan kita, tidur kita, makan kita, melamunnya kita. Kapan Allah mencintai saya? Makanya Allah hanya minta selama kita beramal, selalu memperhatikan dua, yaitu selalu beramal karena Allah, termasuk umrah. Makanya saya sebutkan dalam buku saya ini bahwa tentang niat umrah harus lillahi ta'ala. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud-din." Tidaklah mereka diperintah untuk beramal. Ad-din dalam Al-Quran, kata din dalam Al-Quran, kata Syekh Muhammad SAW memiliki dua makna. Din maknanya amal, yang kedua balasan. Di sini Allah katakan, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud-din," yaitu amal. Jadi tidaklah manusia disuruh untuk beramal kecuali karena Allah. Yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah dalam surat Al-Imran ayat 31 berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Al-Imam Auza'i rahimahullah berkata, Al-Imam Hasan Basri berkata, "Ibda'a qaumun al-mahabbah fabtalahumullahu 'azza wa jalla 'ala dzalik." Banyak orang mengklaim dirinya, saya cinta Allah, Kak. Saya cinta. Diuji oleh Allah. Kalau kamu cinta, buktikan cintamu kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Jadi salat, zakat, puasa, haji, umroh dalam rangka membuktikan cinta. Nah, kalau dalam rangka membuktikan cinta, maka harus dipenuhi dua hal dalam ibadah kita: ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Buku yang saya sajikan ini, Anwar Umar ini, insya Allah sudah mencakup terutama sisi yang kedua. Bagaimana kita berumroh, dari safarnya, pelaksanaan ibadah umroh, adab-adabnya, larangan-larangannya sudah saya jelaskan. Adapun ikhlas, apa sih ikhlas? Pertama, ikhlas. Para ulama mengatakan ikhlas itu dalam mengerjakan suatu kebaikan, suatu amal semata-mata karena perintah Allah. Karena perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salat dikerjakan karena perintah Allah, berbakti kepada orang tua dilakukan karena perintah Allah, itu namanya ikhlas. Segala apa yang kita lakukan semata-mata karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu dijelaskan Ibnu Qayyim ketika dalam konteks menjelaskan keutamaan kewajiban berbakti pada orang tua. Kata Allah, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana." Itu makna ikhlas. Dan Allah perintahkan
Dan Allah perintahkan, Rabb memerintahkanmu untuk tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Dan Rabbmu memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Berarti, kata Ibnu Qayyim, ikhlas itu ya memperbaiki semua yang salah dari kita selama ini. Karena kita selama ini berbakti kepada orang tua, sayang pada ibu, menghormati bapak dan sebagainya, karena mereka yang telah membesarkan kita, merawat kita, banyak berbuat baik. Itu keliru, kata Ibnu Qayyim. Muliakan ibu bapak kita bukan karena kebaikan mereka, bukan karena keburukan mereka, semata-mata karena perintah Allah. Makanya kewajiban berbakti itu juga tetap berlaku meskipun orang tua kita tidak punya kebaikan sekalipun. Kenapa? Karena kita berbakti karena perintah Allah. Mau mereka baik, tidak baik, merawat, melantarkan anak, kita tidak peduli. Selama Allah perintahkan muliakan orang tuamu, siap, sami'na wa ta'ana. Demikian pula dalam masalah umrah. Laksanakan perintah Allah umrah ini karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain. Nah, baik. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Yang kedua adalah karena umrah merupakan salah satu bukti cinta kita pada Allah, yaitu berupa amal, ya, maka umrah kita harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Perhatikan di buku saya ini di halaman pertama tentang adab-adab, ya, adab-adab seorang yang akan melaksanakan ibadah umrah. Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan tuntunan Nabi Alaihissalam. Kalau memang perlu menulis wasiat, apa ada hal yang perlu dicatat, disampaikan kepada keluarga tentang hutang piutang dan sebagainya, maka perlu dicatat atau meninggalkan wasiat. Kemudian yang ketiga, bertaubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perjalanan, kelancaran perjalanan safar, kemudahan kita selama di sana itu adalah karena taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika terjadi apapun itu adalah karena dosa, karena maksiat kita pada Allah. Makanya sebelum kita melakukan safar, apalagi ini safar ibadah, banyaklah bertaubat. Kalau memang kita telah berbuat dosa besar, dan banyak beristighfar kepada Allah. Kalau memang kita menyadari banyak dosa kecil yang telah kita lakukan, karena Allah berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Setiap musibah yang menimpamu adalah karena dosamu. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, seluruh musibah, kehilangan, kekurangan, keburukan, kecelakaan dan lainnya disebabkan adalah karena kedurhakaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menyelesaikan urusan kita dengan manusia. Kalau kita tergantung kesalahannya, kalau kesalahannya kita melecehkan kehormatan, maka kita harus minta maaf. Kalau kesalahannya kita mengambil hak orang lain, maka kita kembalikan. Tidak cukup hanya dengan bertaubat pada Allah, apalagi itu terkait dengan hak manusia. Kemudian juga kita harus belajar bagaimana tata cara umroh yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, sesuai dengan perintah Rasul, khudhu anni manasikakum, contohlah dariku cara manasik haji dan umroh. Kemudian pastikan bahwa kita beribadah umroh menggunakan harta kita yang halal, karena percuma umroh kita kalau akhirnya ada unsur di sana yang haram dari apa yang kita gunakan dalam ibadah umroh kita. Karena Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali harta atau ibadah yang berasal dari harta yang baik atau halal. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Kemudian yang ketujuh, kita harus sabar. Jangan tunjukkan kita ini orang hebat. Tanggalkan atribut dunia. Setinggi apapun kita, jabatan kita, pangkat kita, kalau kita sudah menghadap Allah, ya kita sama. Sabar itu adab, bagian dari adab. Maka harus banyak sabar, ya, harus banyak sabar. Sabar. Mungkin banyak yang nggak nyaman saat di perjalanan, di pesawat, nanti terkait dengan kamar atau makanan atau apa, ada kekurangan pada saat kita memberikan manasik, bimbingan, tolong sabar. Sampaikan dengan baik, karena pembimbing juga mungkin lelah, manusia juga, ya, sampaikan dengan lembut. Rasulullah SAW mengingatkan Aisyah, ya Aisyah, inna rifqa la yakunu bi syai'in illa zana. Kelembutan itu ketika ada pada suatu jadi indah, enak, nyaman. Walau naz'a bi syai'in illa zana. Tapi kalau udah nggak ada kelembutan, yang ada kaku, keras, bengis, udah nggak enak. Masalah kecil jadi besar, nggak ada masalah jadi masalah. Jadi sampaikan dengan baik. Ya. Kemudian juga perhatikan untuk selama dalam safar, untuk selalu minta
transfer kebaikan. Kalau ada teman sekamar yang tadinya tidak kenal, lalu kita kenal di kamar atau kenal selama perjalanan ini saling kenal, oh dia punya kebaikan, cobalah berbagi kebaikan. Karena bagaimanapun agama kita, akhlak kita ditentukan oleh orang dekat kita. Kemudian selama dalam perjalanan, tolong jaga lisan. Kadang-kadang ada orang, ya, orang Islam itu baik kata Nabi karena baik lisannya dan tangannya. Kita sering zalim pada orang, yang paling sering itu lisan. Kadang-kadang kalau makanan di hotel nggak cocok, ini makanan apa? Kayak makanan kucing. Kok saya nggak pernah makan begini. Subhanallah. Kalau tidak bisa makan, nggak usah mencela. Ma'aba Rasulullah SAW ta'aman fatul. Kata Aisyah, Rasul tidak pernah mencela makanan itu. Ini syahu akal, illa masyitak. Kalau dia cocok dengan makanannya, beliau makan. Kalau nggak cocok, beliau tinggal. Sudah. Tinggal kasih masukan saja. Jaga lisan, ya, dan jaga tangan kita. Karena para jemaah sekalian, safar itu memperlihatkan sifat asli kita. Kata Umar bin Khattab, makanya safar itu maknanya zuhur, ya, memperlihatkan bagaimana apakah kita orang yang lembut, punya kepedulian yang tinggi, ya, tidak egois, lembut, macam-macam. Itu semua kelihatan di saat safar. Kata Umar, kalau kamu ingin mengetahui sifat asli orang, ajak dia safar. Tidak kurang dari 3 hari atau kurang lebih dari 3 hari baru ketahuan aslinya. Kalau sehari 2 hari masih pura-pura bisa. Ya. Kemudian berikutnya, selama di sana, jaga sholat. Jaga sholat. Di bawah 4 hari berarti kita masih musafir. Maka sebaiknya sesuai dengan tuntunan Nabi alaihissalam, kita tinggalkan sholat rawatib. Walaupun di Masjidil Haram. Ingat, kita beragama bukan berdasarkan perasaan atau logika dan nalar. Ad-dinu mabniun 'ala ittiba. Kita beragama, beribadah berdasarkan tuntunan Rasulullah alaihissalam. Nabi selama safar walaupun ke Mekah, di bawah 4 hari beliau tidak mengerjakan rawatib. Qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah isya, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Kenapa? Karena beliau tahu apa yang dicintai Allah. Jadi yang fokus kita kerjakan apa? Fardu saja. Di bawah 4 hari. Di atas 4 hari status kita sudah mungkin. Syekhul Islam mengatakan bahwa kalau orang sudah berada di satu titik, satu tempat, kota, lebih dari 4 hari maka statusnya mungkin. Tapi di bawah 4 hari, selama tidak berpindah ke kota berikutnya, ke kota lain, maka ya dia statusnya musafir. Kalau di bawah 4 hari, di atas 4 hari maka sudah mukim. Tapi kalau kita sholat bersama mukim, imam di Masjidil Haram, imam di Masjid Nabawi, maka yang sunnah kata Ibnu Umar mengikuti sholatnya mukim. Ya, begitu sunnah Rasulullah SAW. Sibukkan dengan sholat fardu, sholat witir, sholat duha, sholat tahajud, silahkan. Sunnah mutlak. Perbanyak doa. Di sana ada tempat mustajab, ada multazam. Ya, perbanyak doa. Di rumah Allah terbaik di dunia. Perbanyak doa di Masjid Nabawi. Di rumah Allah Subhanahu wa taala terbaik di dunia. Ya. Perbanyak zikir kepada Allah, jaga perilaku, ibadah. Pokoknya kita penuhi selama kita berada di sana adalah ibadah-ibadah, terutama ibadah mahdoh, salat, zikir, doa, ya, sedekah kepada fakir miskin sana juga begitu. Kemudian ya, yang berikutnya yang perlu kita ketahui adalah jangan lupa ya pada saat nanti kita di sana perhatikan sunnah Nabi alaihissalam setiap kita pulang safar menyiapkan oleh-oleh, karena membagi oleh-oleh itu sunnah. Ya kata Nabi alaihissalam, tahadu tahabu, salinglah, hendaklah kalian saling memberi hadiah agar kalian semakin mencintai. Itu saya kira itu. Terutama oleh-oleh terbaik kita apa? Zam-zam. Oleh-oleh terbaik ibadah, safar ibadah, umroh dan haji adalah zam-zam. Baik, kemudian berikutnya adalah di halaman 12. Hukum-hukum terkait safar. Karena safar adalah berat, melelahkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa keringanan. Keringanan yang pertama adalah mengusap alas kaki. Selama dalam perjalanan kalau kita
misalnya, tapi sekarang Mekah Madinah pakai kereta, pakai kereta atau pakai bis? Kereta, berarti nggak terlalu dari. Ya sudah, tapi mungkin baca aja. Kemudian mengqashar salat, mengqashar. Kalau kita tidak sholat bersama mukim, imam Masjid Haram, imam Masjid Nabawi, berarti kita selama itu diqashar salat. Kalau perlu dijamak. Tapi ingat, musafir tidak harus jamak. Yang wajib dilakukan menurut Ibnu Qayyim rahimahullah taala adalah qashar. Karena hak jamak itu tidak hanya berlaku bagi musafir, berlaku bagi orang yang sakit, berlaku bagi orang yang safar, sakit, juga karena hujan dan alasan yang lain. Jamak dalam safar, kata Syekhul Islam, dilakukan di saat dibutuhkan saja. Karena kata beliau, selama kami menelusuri dalil petunjuk Nabi dalam safar, beliau selama safar lebih banyak tidak menjamak salat. Beliau hanya mengqashar salat. Kemudian yang berikutnya adalah upayakan untuk sholat fardu tidak di atas kendaraan, kecuali memang tidak memungkinkan kita untuk berdiri, tidak disediakan fasilitas, maka fattaqullah masata'tum, sholat fardu lah kalian sesuai dengan kemampuan kalian, itu mengerjakan sholat fardu di atas pesawat dalam keadaan duduk walaupun tidak menghadap kiblat. Ya. Kemudian ya tadi meninggalkan semua sholat sunnah rawatib. Ya, kalau di saat kita mukim, kita jangan tinggalkan. Karena makna rawatib dan muakkadah artinya apa? Sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu yang perlu dirutinkan. Muakkadah itu artinya dirutinkan. Ya, muakkadah itu artinya dirutinkan. Baik muakkadah yang rawatib maupun muakkadah yang tidak rawatib seperti witir dan tahajud. Ya, kemudian kalau kita sholat fardu berjamaah dengan imam, maka mengikuti sholatnya imam. 4 rakaat, 3 rakaat, dan seterusnya. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah SAW ketika beliau sholat bersama mukim, maka beliau mengikuti sholat mukim. Kata Ibnu Abbas, demikianlah sunnah Abul Qasim, itu Rasulullah SAW. Menjamak jika perlu. Kalau memang kita supaya tidak lelah, tidak capek, atau supaya lebih maksimal lagi, misalnya kalau kita sampai di Mekah, kita sebelum umroh ya supaya mengumpulkan energi, jadi kita jamak dulu misalnya maghrib isya. Kalau memang umrohnya itu malam, maka diperlukan ya kita jamak ya. Kemudian yang berikutnya di halaman 18, hukum safar wanita dengan mahram. Saya kira sudah jelas, ulama khilaf memang tentang hukum mahram bagi wanita yang safar. Seluruh safar, baik itu safar mubah maupun safar ibadah. Tapi yang perlu saya perhatikan di sini, yang perlu saya sampaikan adalah bahwa dari pendapat ulama yang lebih kuat dalilnya adalah bahwa seorang wanita yang akan safar wajib dengan mahram. Berdasarkan umuman hadis Rasulullah SAW, wala tusafir mar'ah illa ma'adhi mahram. Tidak boleh seorang wanita safar kecuali dengan mahram, Dalilnya, ada seorang datang ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, istri saya mau haji, tapi saya tidak bisa mendampingi. Karena saya sudah ditunjuk oleh Rasul, ya sudah ditunjuk sebagai orang yang ikut perang. Lihat, perang, suaminya kan berjihad. Tapi saya nggak bisa, karena saya nggak mungkin membatalkan ya apa yang sudah ditentukan oleh negara, saya harus ikut perang. Istri saya mau haji, nggak ada yang dampingi. Kata Rasulullah, batalkan, saya akan coret nama kamu sebagai orang yang akan ikut perang, kamu dampingi istri kamu. Lihat, bayangkan. Jihad amal terbaik, puncaknya amal dalam Islam. Tapi ketika dia mengatakan, ya Rasulullah, saya nggak bisa dampingi istri saya safar ibadah haji, karena nama saya sudah tercantum di antara orang-orang yang akan ikut jihad. Kata Nabi, saya akan batalkan nama kamu, saya akan coret, kamu dampingi istri kamu untuk pergi haji. Berarti yang wajib jihad saja digugur demi mendampingi istrinya untuk haji. Apalagi hanya bisnis, dia nggak bisa ambil cuti, apapun alasannya. Jadi jelas sekali kuat. Bagi yang mengatakan tidak wajib, boleh tidak tanpa mahram, maka dipersilakan menjawab hadis Rasulullah SAW. Bagaimana menjawab hadis ini? Baik. Kemudian mahram, karena Anda tahu mahram itu siapa sih? Buku ini saya sebutkan mahram, karena saya lihat banyak buku-buku umrah yang menyebutkan mahram. Mahram itu siapa aja gitu. Mahram itu suami, bapak, kakek, anak, cucu. Saya kira nanti baca sendiri ya.